Kenapa di sorga Allah katakan wa fiha ma tastahil anfus, bukan an-nufus, untuk menunjukkan penghuni sorga itu memang tidak banyak. Karena al-anfus itu jamak killah. Allah kalau berkata wa fiha ma tastahil an-nufus, berarti penghuni sorga itu sangat banyak. Tapi Allah tidak mengatakan an-nufus, al-anfus menunjukkan penghuni sorga itu sedikit. Kenapa? Karena ashabul jannati humul faizun. Penghuni sorga itu para juara. Dan para juara tentunya tidak banyak. Para juara tentu tidak banyak. Ya, karena memang ke sorga itu jalannya mendaki. Itu maka sorga itu sifatnya tinggi. Fi jannatin aliyah. Sorga itu tinggi. Kalau tinggi ya tentu tidak banyak orang mau ke sana. Karena capek, lelah. Ya, karena mendaki itu tidak menyenangkan. Tapi indah di atas. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 71. Kita baca ayatnya, surat Az-Zukhruf, ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yutafu alaihim bisihafim min zahab wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalamnya, maksudnya dalam surga itu, apapun yang diinginkan oleh jiwa-jiwa dan yang dirasa lezat oleh pandangan mata, dan kamu padanya kekal. Itu artinya surat Az-Zukhruf ayat 71. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga, di mana mereka dalam surga itu diberikan piring-piring dari emas. Ya, tentu bukan hanya piringnya, ya, makanannya yang sangat mewah. Karena kalau piringnya saja dari emas, tentu tidak mungkin makanan-makanan biasa di atas itu. Tentu saja makan mewah, karena piringnya saja sudah dari emas. Baru juga piala-piala, akwab itu gelas-gelas yang juga dari emas. Ya, piala-piala dari emas. Tentu minumnya juga mewah. Ya. Dan di sana apapun yang diinginkan oleh jiwa, semua yang diingini jiwa itu ada dan tersedia. Dan apapun yang dirasa lezat dipandang mata itu juga ada di sana. Dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah menyebutkan penghuni surga itu diberikan sihafin min zahab, ya, piring-piring dari emas, dan akwab, piala-piala. Jadi piring emas dan piala. Nah, kenapa mereka dikasih piring emas dan piala? Kenapa yang disebutkan piring dan piala, gelas, bukan makan dan minum, tapi piring dan piala? Karena penghuni surga itu adalah para juara. Coba baca nanti surah Al-Hasyr ayat 20. Ya, Al-Hasyr 20. La yastawi ashabul nar wa ashabul jannati. Ashabul jannati humul faizun. Ya, penduduk neraka tidak sama dengan penduduk surga, karena penduduk surga itu adalah para juara. Piring emas atau piala emas itu simbol juara. Jadi orang kalau juara akan nampak, ya, piala itu bisa berbentuk piring dari emas, bisa berbentuk gelas dari emas. Itu makanya piala, misalnya pertandingan bola, ya, misalnya coba lihat tuh, ya, Liga Champion misalnya di Eropa itu kan, itu pialanya seperti gelas, ya, seperti gelas. Itu namanya akwab.
Ya, piala seperti gelas. Dan di sorga itu tuh. Jadi kemenangan itu simbolnya piala. Dan piala itu bisa berupa piring ya, dari emas, ya bisa berupa ya gelas. Itu makanya coba lihat piala-piala tuh. Kalau tidak bentuk piring atau dia bentuk gelas. Perhatikanlah tuh. Coba perhatikan misalnya piala ya Liga Jerman, kayaknya seperti piring tuh, ya. Atau piala Liga Perancis biasanya kayak piring tuh. Karena piala begitu, kalau tidak seperti piring atau mungkin seperti emas, seperti gelas, aqua. Karena mereka para juara, dan para juara itu dikasih piala. Pialanya bisa bentuknya sihaf, ya bisa bentuknya aqua. Itu alasannya kenapa sebenarnya yang dimaksud itu makan dan minum di sana, tapi yang disebutkan adalah piala dari piring dan gelas. Yang kedua, terdapat iltifat ya. Iltifat itu pemalingan pola dari pola gaib ke pola mukhatab. Coba perhatikan. Di awalnya Allah mengatakan yutafu alaihim, diedarkan ke mereka ya piala, baik berupa piring emas maupun gelas-gelas dari emas. Tapi ketika mengatakan mereka kekal di dalam surga, Allah mengubah dari format gaib person ketiga mereka ke person kedua, kalian antum fiha khalidun. Jadi Allah tidak berkata yutafu alaihim lalu wahum fiha khalidun. Harus begitu. Ya harusnya gaib, ya gaib, mukhatab. Ya person ketiga ya konsisten dong, person ketiga sampai ke ujung. Awalnya person ketiga, ujungnya person kedua. Harusnya sama-sama person ketiga. Yutafu alaihim dan wa hum fiha khalidun, bukan wa antum. Nah, kenapa dipalingkan dari person ketiga ke person kedua? Jadi kalau kasih makan, kasih minum, fasilitas surga, itu ada bidadari, ada bidadara, ada pelayan-pelayannya. Berarti pihak ketiga itu. Jadi penduduk surga itu dilayani oleh pihak ketiga. Ya, oleh pihak ketiga. Yang memberi mereka makan dan minum dari piring-piring, dari gelas-gelas. Itu ada pelayan pihak ketiga. Tapi kalau untuk memberitahukan bahwa mereka kekal di dalamnya, itu tidak bisa pihak ketiga, harus pihak pertama yang memiliki surga itu. Jadi ini Allah langsung sebagai pemilik surga yang mengabarkan kepada penghuni surga, kalian kekal. Berarti ini pihak pertama langsung berhadapan dengan pihak kedua. Kalau dikatakan mereka kekal, hum fiha khalidun, berarti berita ini dari pihak orang lain. Ya, berita ini bisa jadi maksudnya kabar burung, karena tidak jelas yang memberi kabar itu gaib. Tapi ketika dikatakan antum fiha khalidun, itu artinya Allah yang langsung yang memberitahukan bahwa mereka kekal, dan itu adalah ya kepastian. Karena kalau person pertama yang bicara di pihak pertama, pasti kabarnya dibandingkan pihak ketiga yang menyampaikan. Makanya antum langsung berhadapan dengan sang pemilik. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah yang menghadap mereka lalu mengatakan langsung kalian kekal. Itu kenapa tidak diteruskan dalam pola person ketiga, wahum fiha khalidun, tapi wa antum fiha khalidun. Berikutnya perhatikan kata wa fiha matashtahi al-anfus. Ya, di sana ada yang diinginkan oleh anfus. Nah, anfus itu jamak dari nafsun. Ya, an-nafsu jamaknya ada dua. Ada jamaknya nufus, ada jamaknya anfus. Apa bedanya? Kenapa Allah di sorga mengatakan wa fiha matashtahihi al-anfusu? Kenapa tidak dikatakan wa fiha matashtahihi an-nufus? Padahal nafsu itu jamaknya dua.
bisa al-anfus, bisa an-nufus. Bedanya apa? Kalau nufus itu namanya jamak kasrah, banyak. Itu nufus, banyak. Yang banyaknya bisa tak terhitung. Itu nufus. Kalau anfus itu namanya jamak killah, sedikit. Ya, minoritas itu namanya killah. Jadi kalau nufus itu mayoritas, banyak. Kalau anfus itu killah. Oke. Coba perhatikan. Ya, di surat Az-Zumar 42. Di Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah menyempurnakan jiwa tertentu ketika matinya. Jadi kata Allah, kematian itu membuat ada jiwa-jiwa yang sempurna. Nah, di sana Allah menggunakan al-anfus, bukan an-nufus. Kenapa? Karena sedikit jiwa yang sempurna ketika matinya. Karena orang yang bermaksiat lebih banyak mati ketimbang orang yang taat. Orang yang kafir lebih banyak mati ketimbang orang yang beriman. Ya, karena orang beriman mati lebih sedikit, ya, orang taat mati lebih sedikit, yang dominan itu orang zalim, ahli maksiat, orang kafir itu yang dominan. Makanya jiwa yang sempurna ketika mati itu hanya sedikit, maka digunakan al-anfus. Allahu yatawaffal anfusa, bukan nufus. Allahu yatawaffan nufus. Kalau nufus semua jiwa sempurna dengan mati, tapi tidak jiwa tertentu dan itu jumlahnya sangat sedikit. Tapi coba perhatikan, ya, misalnya di surat At-Takwir, ya, At-Takwir ayat yang ke-7. Wa izan nufusu zuwijat. Wa izan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa kemudian dibangkitkan, ya, di hari kiamat dan mencari pasangannya, tubuhnya, dia mencari tubuhnya kembali. Maka jiwa-jiwa yang dibangkitkan di hari kiamat, yang mencari kembali fisiknya hingga dia hidup, maka di sana disebut an-nufus. Wa izan nufus, bukan wa izal anfus, tapi nufus. Kenapa? Karena semua jiwa pasti berbangkit, dan itu jumlahnya banyak. Karena jiwanya banyak, maka disebut an-nufus. Karena semua jiwa akan dibangkit, semua jiwa, dan itu pasti jumlahnya sangat banyak. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa di sorga Allah katakan wa fiha ma tastahil anfus, bukan an-nufus, untuk menunjukkan penghuni sorga itu memang tidak banyak. Karena al-anfus itu jamak killah. Allah kalau berkata wa fiha ma tastahil an-nufus, berarti penghuni sorga itu sangat banyak. Tapi Allah tidak mengatakan an-nufus, al-anfus menunjukkan penghuni sorga itu sedikit. Kenapa? Karena ashabul jannati humul faizun. Penghuni sorga itu para juara, dan para juara tentunya tidak banyak. Para juara tentu tidak banyak. Ya, karena memang ke sorga itu jalannya mendaki. Itu maka sorga itu sifatnya tinggi. Fi jannatin aliyah, sorga itu tinggi. Kalau tinggi ya tentu tidak banyak orang mau ke sana. Karena capek, lelah. Ya, karena mendaki itu tidak menyenangkan. Tapi indah di atas. Adapun neraka menurun, itu makanya ada orang, kata Allah, ditempatkan ya fiddarkil asfali minan nar, ada yang paling bawah, berarti neraka itu ke bawah. Nah, kalau jalannya menurun tentu mudah, enak dijalani, ditempuh. Nah, kan itu penduduk neraka itu banyak jumlahnya karena mudah sekali jalannya. Nah, itu rahasianya kenapa di sorga itu Allah menyebutnya al-anfus, bukan an-nufus. Karena memang menunjukkan penghuni sorga itu sangat sedikit, tidak sebanyak penghuni neraka. Karena bumi sejak dulu sampai hari kiamat selalu didominasi oleh orang-orang kafir, ahli maksiat, para pendosa, dan orang-orang zalim. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.